Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan lanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-8 di triwulan yang pertama di tahun 2024 ini. Satu pelajaran yang sangat menarik, yang sangat penting dengan judul Kebijaksanaan untuk Hidup Benar. Namun sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang maha baik, kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan Engkau curahkan untuk masing-masing kami. Sehingga Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk mengerti akan firman ini. Kami dikuatkan dan kami boleh menghidupkannya. Berkati pemirsa dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebijaksanaan untuk hidup benar. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana kita mendefinisikan kebijaksanaan? Sebuah kamus modern mendefinisikan kebijaksanaan sebagai kumpulan pengetahuan dan prinsip yang berkembang dalam masyarakat atau periode tertentu. Kebijaksanaan juga berkaitan dengan kesadaran suatu tindakan atau keputusan. Kebijaksanaan berhubungan dengan pengetahuan, termasuk kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana. Bagaimana maksud dan pelajaran ini selengkapnya kita pelajari di pelajaran hari Minggu dengan judul Dalam Hatiku Aku Menyimpan Janjimu. Saudara, kehidupan iman dipertahankan dengan berjalan menurut Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat pertama atau ayat 1. Dan dengan berjalan dalam cahaya wajahmu. Mazmur 89 ayat 16. Berjalan dalam cahaya wajah Allah menyiratkan, menegakkan hukum Allah. Demikian pula berjalan menurut Taurat Tuhan berarti mencari Allah dengan sepenuh hati. Mazmur 119 ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ke-10. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah pemazmur menggambarkan jalan kehidupan orang benar? Yang pertama, hidupnya tidak bercela. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Tidak bercela menggambarkan pengorbanan sempurna yang berkenan kepada Allah. Kejadian 12 ayat 5. Yang merupakan persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1. Hidup yang diabdikan kepada Tuhan juga merupakan jalan yang sempurna. Yang berarti bahwa orang tersebut mengambil arah yang benar dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mazmur 101 ayat 2, ayat 6, dan Mazmur 18 ayat 33. Yang kedua, memelihara perintah-perintah Allah. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ini merupakan pemahaman yang baik tentang perbedaan antara benar dan salah, baik dan jahat, melibatkan seluruh pribadi, bukan hanya tindakan lahiriah. Perintah-perintah Allah adalah wahyu dari kehendak Allah bagi dunia. Itu mengajar orang tentang bagaimana menjadi bijak dan hidup dalam kebebasan dan kedamaian. Mazmur 119 ayat 7 sampai dengan 11 dan juga Mazmur 133. Pemazmur menyukai hukum karena hukum meyakinkannya akan kesetiaan Allah. Mazmur 119 ayat 77 dan ayat 174. Mazmur 119 ayat 165, firman Tuhan berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Tersandung menggambarkan kegagalan moral. Di pelajaran hari Senin dengan judul Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami
beroleh hati yang bijaksana. Keberadaan manusia yang jatuh hanyalah uap dalam terang kekekalan. Dibandingkan dengan waktu ilahi, masa hidup manusia berlalu begitu saja. Mazmur 90 ayat 10. Yang terkuat di antara manusia dianalogikan dengan yang terlemah di antara tumbuhan. Mazmur 90 ayat 5 dan ayat 6. Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Namun, hidup yang singkat itu pun dipenuhi dengan kerja keras dan kesedihan. Mazmur 90 ayat 10. Bahkan orang-orang sekuler yang tidak percaya kepada Tuhan meratapi singkatnya hidup. Mazmur 90 menempatkan kesulitan manusia dalam konteks kepedulian Allah terhadap manusia sebagai pencipta mereka. Tuhan telah menjadi tempat perteduhan umatnya sepanjang generasi. Mazmur 90 ayat 1 dan 2. Kebijaksanaan dalam Alkitab tidak hanya menggambarkan kecerdasan, tetapi penghormatan kepada Tuhan. Hikmat yang kita butuhkan adalah mengetahui bagaimana menghitung hari-hari kita. Mazmur 90 ayat 12. Saudara, jika kita dapat menghitung hari-hari kita, itu berarti hari-hari kita terbatas dan kita tahu bahwa hari-hari itu terbatas. Hidup bijak berarti hidup dengan kesadaran akan kefanaan hidup yang mengarah pada iman dan ketaatan. Hikmat ini diperoleh hanya melalui pertobatan. Mazmur 90 ayat 8 dan 12. Dan pemberian Allah berupa pengampunan, kemurahan, dan belas kasihan. Mazmur 90 ayat 13 dan 14. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Ujian Tuhan. Mazmur 81 ayat 8. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Saudara, Meriba adalah tempat Israel mencobai Allah dengan menantang kesetiaan dan kuasa Allah untuk memenuhi kebutuhan mereka akan air. Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 7. Referensi Meriba menyampaikan pesan ganda. Apa pesan itu? Yang pertama, umat Tuhan tidak boleh mengulangi kesalahan generasi sebelumnya. Sebaliknya, mereka harus mempercayai Allah dan berjalan di jalan Allah. Mazmur 81 ayat 14. Yang kedua, meskipun bangsa itu gagal dalam ujian, Allah datang menyelamatkan mereka ketika mereka berada dalam kesulitan. Mazmur 81 ayat 8. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan di masa lalu memberikan jaminan kasih karunia Allah kepada generasi baru. Mazmur 105 menunjukkan bahwa pencobaan adalah cara Tuhan menguji kepercayaan Yusuf pada firman Tuhan tentang masa depannya. Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan 10 atau Mazmur 105 ayat yang ke-19. Tujuan ujian Tuhan atas iman Yusuf adalah untuk menghilangkan keraguan apapun akan janji Tuhan dan untuk memperkuat kepercayaan Yusuf akan bimbingan Tuhan. Saudara, tujuan dari disiplin ilahi adalah untuk menguatkan anak-anak Allah dan mempersiapkan mereka untuk penggenapan janjinya seperti yang ditunjukkan dalam teladan Yusuf. Mazmur 105 ayat 20 sampai dengan 22. Hamba Tuhan Ellen G. White dalam tulisan Testimonies for the Church jilid 4 halaman 146 menekankan, Allah menuntut kepatuhan yang cepat dan tidak diragukan lagi terhadap hukumnya. Tetapi manusia tertidur atau dilumpuhkan oleh tipu muslihat iblis yang menyarankan dalih-dalih dan mengalahkan keraguan-raguan mereka dan mengatakan seperti yang dikatakannya kepada Hawa di taman, kamu tidak akan mati. Lebih lanjut dikatakan, ketidaktaatan tidak hanya mengeraskan hati,
dan hati nurani dari yang bersalah, tetapi cenderung merusak iman orang lain. Apa yang tampak sangat salah bagi mereka pada awalnya, lambat laun kehilangan penampilan ini dengan terus-menerus berada di hadapan mereka. Sampai akhirnya mereka mempertanyakan apakah itu benar-benar dosa dan secara tidak sadar jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang sangat indah. Di hari Rabu dengan judul Tipu Daya dari Jalan yang Jahat, kita tiba di Mazmur 141. Mazmur 141 adalah doa untuk perlindungan dari godaan atau ancaman di dalam dan dari luar. Pertanyaannya adalah, apakah godaan dan ancaman yang dihadapi pemazmur? Yang pertama, rencana jahat orang fasik. Mazmur 141 ayat 9 dan 10. Yang kedua, tergoda untuk bertindak seperti orang fasik. Mazmur 141 ayat 4. Yang ketiga, pengendalian diri dalam berbicara dan pemazmur berdoa agar Tuhan menjaga pintu bibirnya. Mazmur 141 ayat 3. Yang keempat, godaan untuk terpikat oleh makanan lezat orang fasik. Mazmur 141 ayat yang keempat. Mazmur 141 ayat keempat menggambarkan sifat pencobaan yang progresif. Hati cenderung ke arah kejahatan, mempraktekkan perbuatan jahat, dan yang ketiga, memakan makanan kelezatan orang fasik, yakni menerima perbuatan jahat mereka sebagai sesuatu yang diinginkan. Mazmur 1 ayat 1 memberikan petunjuk untuk memposisikan diri di jalan kebenaran dan jangan biarkan pergaulan kita menjauhkan kita dari Tuhan. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat bahwa karakter pencobaan yang maju, memikat, dan licik, maka hanya doa yang tak henti-hentinya dengan kepercayaan penuh dan pengabdian kepada Tuhan yang dapat menyelamatkan anak Tuhan dari pencobaan. Mazmur 141 ayat yang kedua. Akhir dari orang jahat dan orang benar seharusnya mengajar orang-orang untuk mencari hikmat dari Allah. Mazmur 1 ayat 4 sampai dengan 6, Mazmur 141 ayat 8 sampai dengan 10. Namun, dalam kedua Mazmur ini, pembenaran akhir dari anak-anak Allah tetap ada di masa depan. Ini berarti bahwa orang beriman dipanggil untuk dengan sabar mempercayai Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Pelajaran hari Kamis dengan judul Berkat-berkat Hidup Benar. Pertanyaannya adalah, berkat apakah yang dijanjikan bagi mereka yang menghormati Tuhan? Yang pertama, kedamaian. Mazmur 128 ayat 2 sampai dengan 3 membangkitkan berkat-berkat kerajaan Mesias, di mana duduk di bawah pohon anggur dan pohon ara adalah lambang kedamaian dan kemakmuran. Seperti juga dikutip dalam Mika 4 ayat 4. Berkat kedamaian atas Yerusalem, Mazmur 122 ayat 6 sampai dengan 8, Mazmur 128 ayat 5 dan 6 menyampaikan harapan pada Mesias yang akan mengakhiri kejahatan dan memulihkan perdamaian di dunia. Yang kedua, tinggal di hadirat Allah. Mazmur 1 menggambarkan orang benar dengan perumpamaan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu pada daunnya. Mazmur 1 ayat 3, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, dan kemudian Yeskel 47 ayat 12. Perumpamaan ini mengidentifikasi sumber dari semua berkat, yaitu tinggal di hadirat Allah di tempat kudusnya dan menikmati hubungan yang tidak terputus dan penuh kasih dengan Allah. Berbeda dengan orang jahat yang digambarkan sebagai sekam tanpa stabilitas, tempat, dan masa depan, orang benar bagaikan pohon yang berbuah dan berakar, sementara tempat yang dekat dengan Tuhan dan hidup yang kekal. Wah,
Gambaran yang sangat menarik bagi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, warisan tanah air surgawi. Di dalam Alkitab, warisan orang-orang yang diselamatkan disebut suatu tanah air. Ibrani 11 ayat 14 sampai dengan 16. Di sana, gembala surgawi menuntun gembalaannya ke mata air hidup. Pohon kehidupan memberikan buahnya setiap bulan, dan daun pohon itu adalah untuk keperluan bangsa-bangsa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya terus mengalir, jernih bagaikan hablur atau kristal. Dan di tepi-tepi sungai itu ada pepohonan yang melambai-lambai yang memberikan bayang-bayangnya ke jalan-jalan yang telah disediakan bagi umat tebusan Tuhan. Di sana dataran-dataran luas terhampar sampai ke bukit-bukit yang indah, dan gunung-gunung Allah berdiri dengan puncak-puncaknya yang tinggi. Di dataran-dataran yang tenang dan damai ini, di samping sungai-sungai yang hidup, umat Allah yang telah lama mengembara dan menjadi musafir mendapatkan tempat tinggal mereka. Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 8 halaman 713. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penggenapan pengharapan itu akan terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua kali dan penciptaan dunia baru. Matius 26 ayat 29, Wahyu pasal 21. Oleh karena itu, sementara orang benar menerima banyak berkat dalam hidup ini, kepenuhan kemurahan Tuhan menanti mereka ketika kerajaan Tuhan dipulihkan sepenuhnya pada akhir zaman. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini, yang pertama, kehidupan iman dipertahankan dengan berjalan menurut Taurat Tuhan, yang artinya mencari Allah dengan sepenuh hati. Yang kedua, hidup bijak berarti hidup dengan kesadaran akan kefanaan hidup yang mengarah pada iman dan ketaatan. Yang ketiga, tujuan dari disiplin ilahi adalah untuk menguatkan anak-anak Allah dan mempersiapkan mereka untuk penggenapan janjinya. Yang keempat, hanya doa yang tak henti-hentinya dengan kepercayaan penuh dan pengabdian kepada Tuhan yang dapat menyelamatkan anak Tuhan dari pencobaan. Yang kelima, orang benar akan menerima banyak berkat dalam hidup ini, sementara kepenuhan kemurahan Tuhan menanti mereka ketika kerajaan Tuhan dipulihkan sepenuhnya pada akhir zaman. Inilah pelajaran yang bisa saya bagikan untuk kita semuanya. Semoga menjadi berkat bagi kita. Paling tidak memberikan pengetahuan agar kita boleh menghidupkan firman ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, Allah yang berkemurahan, sekali lagi kami memohon agar kecurahan Roh Kudus menjadi bagian kami. Roh Kudus yang akan memberikan hikmat, akal budi, pengetahuan, sehingga firman ini boleh kami pahami dan kami mengerti. Berkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kasih kemurahan Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran-pelajaran sekolah sahabat kita. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Selamat belajar, selamat sahabat. Tuhan memberkati.